Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Studied Student bersama saya Nusa Bransyah. Dan di video kali ini kita masih berada di playlist struktur data. Dan kita masuk di episode kelima, membahas mengenai stack atau tumpukan. Setelah di episode keempat, kita sudah membahas berbagai macam linked list, gitu ya. Jadi langsung aja, apa itu stack? Poin yang pertama, stack atau tumpukan adalah sebuah kumpulan data di mana data yang diletakkan di atas data yang lain. Gitu. Jadi ada data ditumpuk, ada data yang lain. Ya, dan cara menempatkannya di atas data yang lain. Stack atau tumpukan adalah kumpulan elemen yang hanya dapat ditambah dan atau dapat dihapus dari satu ujung atau gerbang yang sama. Jadi kita bisa menambahkan data dari atas, ya, menumpuk data yang lain, dan bisa menghapus tumpukan tersebut lewat satu tumpuk terlebih dahulu, yaitu tumpukan yang paling atas. Begitu. Karakteristik penting dari stack adalah bersifat LIFO atau last in first out. Artinya, data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Gitu ya. Nanti mungkin untuk di analoginya kita lebih paham mengenai stack ini seperti apa. Lalu, stack mempunyai batas maksimal banyak data. Gitu. Jadi nggak seperti linked list gitu ya, yang datanya dinamis bisa berapapun tergantung kuatnya memori kita, tapi di stack ini batas datanya dilimitasi atau ada maksimal banyak datanya berapa. Jadi seperti array. Nah, tapi di stack ini bisa diimplementasikan dengan array dan linked list. Nah, hanya saja kan kalau array mempunyai batas maksimal banyak data, kalau linked list kan nggak bisa. Nah, nanti kita akan atasi si linked list ini yang sifatnya dinamis menjadi ada batas maksimal banyak datanya. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke analogi dari stack. Jadi analoginya gini, misalnya ada tumpukan buku, gitu ya. Ada bahasa Inggris, matematika, dan mobile programming. Jadi ketika kita lihat tadi, ketika menambahkan data, maka datanya berada di paling atas data yang lain. Jadi numpuk gitu. Nah, dan data yang pertama dilihat adalah data yang tumpukannya paling atas. Gitu ya. Dan nanti ketika kita mau menghapus datanya juga, ya data yang di atas dulu yang kita hapus. Gitu. Jadi ya seperti tumpukan lah, tumpukan buku, tumpukan piring, dan lain sebagainya. Gitu. Itu untuk analoginya. Nah, lalu operasi standar pada stack. Di sini ada push, itu menambahkan elemen ke atas stack atau tumpukan. Ada pop, menghapus satu data tumpukan teratas. Ada is full, untuk memeriksa apakah ruang stack sudah penuh atau belum. Is empty, memeriksa apakah ruang stack kosong atau tidak. Ada pick, melihat atau mengintip data di posisi tertentu. Lalu ada count, menghitung banyak data pada stack, gitu ya. Dan ada change, mengubah data di posisi tertentu. Ada display atau menampilkan, mencetak semua data pada stack, gitu ya. Ada destroy, menghapus atau membersihkan semua data pada stack. Itu operasi dasar atau operasi standar pada stack. Nah, lalu penerapan stack itu fungsinya buat apa aja? Contoh, di sini ada tombol back dan next. Ada tombol undo dan redo. Pada beberapa literatur menyebutkan bahwa stack umumnya digunakan untuk memisahkan ekspresi aritmatika. Jadi ada pengelompokan, misalnya dalam kurung gitu ya. Itu menggunakan stack. Contoh penerapan stack. Nah, lalu yang terakhir, penerapan pencarian rute labirin. Dan mungkin ini masih banyak lagi, cuman yang saya dapat referensinya penerapan pada stack digunakan untuk 4 hal ini. Ya, mungkin teman-teman kalau misalnya mau cari yang lain, boleh. Silahkan. Nah, lalu konsep stack pakai array. Jadi kan kita bisa pakai array dan bisa pakai linked list untuk implementasi stack. Kita pakai array dulu sekarang. Misalnya kita punya array, gitu ya. Di sini bisa menampung 5 data. Gitu ya, artinya stack indeksnya mulai dari 0 dan akhirnya indeksnya sampai 4. Begitu ya. Dan nanti kita punya variabel. Nama variabelnya adalah max. Gitu ya. Adalah berapa sih jumlah data atau banyak data maksimal untuk stacknya. Misalnya di sini 5. Ya, 5 data maksimalnya. Ada variabel top. Nah, top kita isi dengan 0. Artinya belum ada data. Begitu. Nah, nanti ketika kita tambahkan atau kita push, muncullah si pengkondisian ini. Kalau misalnya top masih lebih kecil dari max. Gitu ya, 0 masih lebih kecil dari 5.
gitu, maka ditambahin datanya di indeks ke 0 gitu. Sip ya. Nanti sampai si topnya ini 5 hasilnya, datanya sudah full begini. Dan nanti ketika kita tampilkan mulai dari indeks yang keempat, berarti ya indeks yang terakhir atau data yang terakhir, yaitu misalnya di sini Python, database, PBO, matematika, English. Padahal ketika kita nambahin datanya, data yang awal ditambahkan pada indeks ke 0 gitu. Tapi yang dilihat pertama adalah data yang teratas gitu. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, gimana kalau kita ngoding aja teman-teman. Ya, jadi di sini jangan lupa ya include dulu, include IOStream, kemudian using namespace std begini. Nah, lalu tadi kita punya variabel max ya, jadi integer max gitu. Misalnya maksimalnya 5 data aja lah ya, 5 data. Kemudian kita punya top juga ya, top kita isi 0 awalnya. Oh sorry, tipe datanya belum include ini. Nah, dan ada array-nya. Jadi misalnya gini, kita punya array string. Misalnya di sini array buku gitu ya. Jumlah datanya ngikutin max-nya. Gitu. Max. Kenapa kok ini max gak bisa? Katanya adalah max is ambigu. Jadi variabel max ini ambigu. Kalau kita bikin gini gimana? Maksimal. Maksimal. Bisa nggak? Oh, tetap nggak bisa. Jadi gini aja. Ini max. Ini 5 gini aja. Sip, beres. Lalu kita coba untuk nge-push datanya. Jadi kita punya sebuah fungsi. Misalnya push array gitu ya. Karena nanti kita implementasinya pakai 2. Array dan linked list. Push array. Yang mempunyai data string gitu ya. String misalnya data gitu. Parameternya string data. Nah, lalu gimana? Ya lalu gini ya. Misalnya if kalau misalnya top masih lebih kecil dari max, atau gini, kalau top itu lebih besar sama dengan max gitu, maka tampilkan cout data penuh gitu. And line. Else ini max-nya kenapa ya? Ini max-nya katanya adalah max is ambigu. Mungkin di C++ ada sebuah fungsi atau gimana gitu ya yang namanya max. Jadi kita bikin aja gini. Maksimal gitu. Ini maksimal. Bisa nggak? Oke, aman lah ya, aman. Kalau misalnya top lebih besar sama dengan maksimal, tampilkan data penuh. Oke, else gitu ya. Maka di sini kita inputkan. Jadi apa yang diinputkan gini? Array buku indeks ke top. Oke, diisi hasil dari parameter ya, parameter data. Gini. Kemudian topnya plus plus. Topnya naik. Gitu. Jadi 1 gitu. Sip ya. Jadi gimana kalau kita buat void cetak lah ya, display array gini. Tapi nyetaknya descending ya, descending. Jadi awalnya gini, cout data stack array ini end line. Lalu kita pakai looping for gitu ya. Sini ada index atau i aja boleh. I kita set kalau descending dari yang terbesar. Jadi di sini kita set misalnya berapa nih? Kalau misalnya data maksimalnya 5, indeks terakhirnya berapa? 4. Kan gitu ya. 4. Atau gini nggak apa-apa. Atau di sini maksimal. Kalau i lebih besar dari 0 gitu ya, lebih besar dari 0, maka cout data
lalu tambahkan misalnya array buku indeks ke i min 1 gitu. Oke, lalu endline. Atau kalau nggak mau gini ya gini, berarti ini diisi maksimal min 1 gitu ya. Kalau di sini tambahin sama dengan, kalau di sini i aja gitu, sama aja. Kemudian i-nya min stepnya begini. Sip ya, coba kita jalanin di fungsi utama. Misalnya kita push, atau gini deh, ini sebenarnya ada pengecekan lagi. If gitu ya, sebelum ini kita cut aja. If kalau array buku indeks ke i sama dengan 0 gitu ya, maka atau gini, atau tidak sama dengan 0. Jadi ada datanya. Kalau ada datanya, maka tampilkan yang tadi gini. Sip ya. Oh, kalau string bukan 0 ya, tapi gini aja, kosongin aja gini. Sip. Bener ya, bener. Lalu ya sudah, seperti ini aja. Jadi kalau misalnya datanya itu kosong, ya nggak ditampilin. Kalau misalnya enggak kosong, tampilin. Gitu. Jadi misalnya kita pertama push array, misalnya buku apa nih, MTK dulu aja, matematika. Kalau sudah di push, kita coba display array gini. Sip ya. Kalau sudah, kita jalankan. Oh, ada error di mana nih, di for-nya. Oh, stepnya di sini, sorry. Udah lupa looping malah ya. I min stepnya di situ. Wow, keren. Coba running lagi. Tuh, jadi datanya ada matematika. Kalau kita push lagi, coba kita push dengan misalnya web programming. Kalau kita display lagi, jadi awalnya ada matematika doang, kemudian ditumpuk sama web programming. Jadi web programming dulu, dilihat baru matematika. Kan gitu ya. Nah, ini biar agak ke bawah, gimana kalau kita tambahin di sini di printnya 2 kali enter. Jadi hasilnya biar agak ada space gitu. Nah, gini. Sip. Oh, sorry. Bukan di sini. Jadi ngawur ya hasilnya. Di sini setelah for. Cout. Lalu enter 1 kali aja. Endline. Coba ini lagi. Kayak gini. Sip, jadi agak kelihatan beda gitu. Sip, itu untuk push teman-teman. Nah, lalu gini. Ketika kita tadi push, oke, itu kan misalnya top lebih besar sama dengan maksimal. Nah, sebenarnya ini adalah fungsi dari is full. Gitu. Jadi kita bisa bikin gini. Kita bikin misalnya fungsi tipe datanya boolean, misalnya is full gini ya. Kemudian if kalau top sama dengan maksimal, maka return true, else return false. Jadi kalau misalnya topnya udah sama dengan maksimal, udah kayak gini, maka return true, artinya is full, bener. Kalau enggak, ya salah, berarti enggak penuh gitu. Jadi ini bisa kita akalin gini. Misalnya is full sama dengan true. Atau kalau gini bisa aja gini. Jadi ini sama halnya kalau misalnya is full true. Sama dengan true. Gitu. Sip ya. Misalnya kita cobain lagi. Sama aja hasilnya. Gitu. Sip ya. Makanya ketika di sini kita coba cout apakah data full. Gitu ya. Tampilkan misalnya is full. Lalu endline. Coba kita running.
Apakah data full? No. Berarti nggak full. Itu. Sip. Kemudian kalau ada is full, ada is empty ya. Is empty. Empty. Gini. If, kalau apa? Kalau topnya sama dengan 0 gitu. Ya, tadi kan kalau misalnya topnya 0, masih kosong. Gitu. Sip, makanya di sini ketika kita running, apakah data kosong is empty? Tuh enggak ya. Jadi full enggak, kosong juga enggak. Jadi belum full, tapi enggak kosong. Lalu coba kalau kita misalnya push sampai 5 data lah ya. Ini ada 2 data, kita push lagi. Ini data ketiga. Misalnya adalah pemrograman berbasis objek. 1, 2, 3. Ini ada lagi misalnya sistem operasi. Ada lagi, misalnya adalah struktur data gitu. Jadi ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Tuh, maka begini. Ada matematika ditumpuk 4 data ini. Gitu. Kalau misalnya kita mau push lagi bisa nggak? Karena kan harusnya udah maksimal ya. Udah maksimal. Nah, di sini, apakah data full? 1. Itu udah full nih harusnya. Gitu ya. Coba kita push 1 kali lagi. Misalnya di sini adalah basis data gitu. Sip, data penuh katanya. Oke, sip ya. Sip. Kemudian kalau ada push berarti ada pop, menghapus data yang paling atas gitu ya, ditumpukan yang paling atas. Jadi di sini aja deh. Void pop array. Ini di sini adalah pengkondisiannya if kalau is empty, kalau datanya kosong, maka cout data kosong. Ya, kalau enggak, maka lakukan popnya. Itu berarti sekarang cari aja, misalnya array buku, index, top, min 1, kita set. Jadi apa? Jadi kayak gini ya. Gitu. Sip. Jadi sekarang misalnya, ini tadi kan udah lewat ya. Data penuh. Begitu. Sekarang coba kita akan pop array 1 kali. Berarti harusnya si struktur data ini hilang. Coba kita running. Tuh. Jadi awalnya ada matematika, kita tumpuk, ya, kita tambahin 4 data, kita tambahin basis data, tapi data penuh katanya. Gitu. Lalu kita melakukan pop, hapus yang paling atas. Struktur data kehapus. Jadinya 4 data. Gitu. Sip ya. Oh, jadi ini apakah data full? Iya. Oh, jadi di pas kita pop di sini topnya min juga. Gitu ya. Harusnya min. Tuh, bener. Sudah. Kita sudah melakukan display, pop, push, is empty, dan is full. Sisanya berarti tinggal pick, count, change, dan destroy. Coba kita pick dulu. Pick array atau mengintip. Di sini adalah integer posisi. Gitu ya. Posisi beda sama array. Array mulai dari 0, kalau posisi nanti kita mulai dari 1. Jadi misalnya data ke 1 berarti ya struktur data gitu. Jadi dari atas. Gitu ya. Di sini misalnya if kalau is empty true. Kalau datanya kosong, maka tampilkan ini. Gitu ya. Atau gini deh.
Ini juga berlaku sebenarnya di display. Karena kalau datanya kosong ya nggak bisa ditampilin ya. Gini harusnya. Kalau nggak kosong, tampilin. Gitu. Di mana tadi? Pick array. Kalau datanya kosong, tampilkan data kosong. Else. Jadi di sini karena dia descending ya, kita maunya misalnya data posisi 1 itu kan struktur data. Jadi kita perlu looping untuk mengetahui si indeksnya. Jadi gini. For integer misalnya i, kita set awalnya dengan 1 atau 0 deh. Kemudian untuk kondisinya, kalau i lebih kecil dari posisi gitu ya, maka i++ gitu. Dan di sini operasinya adalah misalnya kita punya variabel di sini dulu ya. Kita punya variabel misalnya integer index dengan top misalnya. Ya, di sini misalnya kita punya index min. Gitu. Sip. Jadi nanti di sini misalnya kita cout si index. Ya, coba kita running dulu ya. Daripada kita bayang-bayangin terus susah. Misalnya pick array posisi ke-3 misalnya. Coba kita running. 1 tuh. Jadi di sini ada 4 data. Ya, ini indeks ke-3 berarti. Ini indeks ke-2, ini indeks ke-1, ini indeks ke-0. Gitu. Jadi data ketiga adalah indeks ke-0, 1. Bener. Debugging kita bener. Sip. Maka sekarang tampilkan aja. Tampilkan apa? Data posisi sama dengan array buku indeks ke indeks. Ambil dari sini. Itu ya. Jadi kalau kita running, data posisi ketiga web programming, bener gak? 1, 2, 3. Bener. Beres ya. Beres untuk yang pick. Lalu sekarang count. Yang count. Misalnya di sini integer count array. Ini sebenarnya ini sama halnya dengan display ya. Sama halnya dengan display. Ini. Misalnya is empty, maka return 0. Karena datanya nggak ada. Else, barulah ini yang beda. Jadi gini. Nah, barulah di sini misalnya kalau kosong kan return 0 ya. Kalau nggak kosong berarti return top. Gitu. Misalnya gini deh. Di sini ada satu data, topnya 1. Ada 5 data, topnya 5. Ya udah, return aja top. Gampang. Ya. Di sini misalnya kita akan cout banyak data gitu ya. Hasil dari count array. Oke, coba kita running. Banyak data 4, bener nggak? Bener. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian untuk yang change. Change array. Jadi gini, sama halnya kayak yang pick konsepnya. Jadi kita dari tadi kopas saja ya. Nggak apa-apa lah ya. Ini change array. Di sini kita sudah tahu indeksnya. Bedanya kalau ini kita tampilkan gitu ya. Tapi kita ubah sekarang karena ini adalah change. Berarti kita perlu satu parameter lagi yaitu string data. Kemudian yang kedua parameternya posisi. Itu. Berarti sekarang array buku indeks ke indeks kita set jadi data. Ngambil dari parameter. Gitu. Sip. Jadi misalnya nih
saya akan change array posisi ke berapa? Posisi ke 1, 2 aja ya. Posisi kedua dengan kita ganti database system. Posisi berapa? Posisi kedua. Oh sorry, titik komanya di sini dong. Gini ya, harusnya nanti PBO kan posisi kedua ya, 1, 2 berubah menjadi database system. Ya kalau sudah berubah, kita print atau display array. Cobain. Tuh, beres ya. Sistem operasi, kemudian PBO, jadi database system, lalu web programming dan matematika. Tuh teman-teman. Kemudian ini yang terakhir, yaitu destroy, menghapus semua data yang ada pada stack. Sip. Jadi di sini misalnya void destroy array misalnya. Good, seperti ini. Jadi sekarang gini, kita akan melakukan looping for itu ya, in i sama dengan 0 karena indeks dari array mulai dari 0 itu, dan misalnya i lebih kecil dari top, maka i++. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita set array bukunya, indeks ke i, kita set jadi seperti ini. Gitu, beres tuh udah. Jadi misalnya nih, kita punya 4 data. Bayangin di sini. 0, indeks ke 0, jadi seperti ini. Ya, jadi nggak ada datanya. Lanjut lagi sampai dia topnya kan berarti di sini 4 ya. Sampai indeksnya berarti sampai indeks ketiga. 0, 1, 2, 3. Kan gitu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu berarti topnya jadi seperti semula. Apa? 0. Beres. Gitu doang. Sip ya. Jadi sekarang misalnya kita lakukan destroy array. Gitu. Kemudian ketika sudah kita destroy, kita cek apakah data kosong dan full. Oke, coba kita running. Tuh. Kita sudah destroy. Apakah data full? Tidak. Apakah data kosong? Iya. Beres. Oke, jadi kita sudah melakukan atau implementasi stack dengan array. Dan di video selanjutnya, ini karena videonya ini sudah panjang, udah hampir setengah jam lah ya. Di video selanjutnya kita akan implementasi stack dengan linked list. Gitu. Jadi mudah-mudahan video ini membantu. Saya Nusa Briansyah pamit. Saya ucapkan terima kasih. Thank you, keep learning and keep spirits.